Halo teman-teman dan Pak Aji pastinya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai genetik algorithm. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Febrian dengan NIM 21K10013. Nah, jadi genetik algorithm ini dasar ilmunya adalah ilmu biologi, dan juga kita bisa mengambil contoh menggunakan teori Darwin di mana evolusi antara kera sampai menjadi ke manusia dengan memperkirakan bahwa ada kera yang berbadan bungkuk itu melakukan kawin dengan kera yang mungkin badannya agak lebih tegap, sehingga bisa menghasilkan atau melahirkan kera yang badannya lebih tegap, dan hal itu terus berkembang sampai terjadilah manusia yang sudah benar-benar tegap. Nah, di dalam genetik algorithm itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pembentukan populasi dulu ya. Lalu selanjutnya dari populasi yang ada itu dilakukan seleksi untuk membentuk parentnya. Nah, dari seleksi yang ada lalu di crossoverkan sehingga bisa membentuk child. Lalu setelah itu dimutasikan. Nah, contoh kasusnya adalah seperti berikut, di mana kita memiliki data seperti ini, dan ada kasusnya, yaitu yang pertama tidak boleh ada angka yang kembar, yang kedua penjumlahan mendekati 20. Kita bentuk dulu populasinya seperti berikut, ada 5 dengan fitness value-nya masing-masing ini. Jadi contohnya di sini ada 1, 4, 9, 10 yang kalau dijumlahkan adalah 24. Jadi masih ada selisih. Karena masih ada selisih, fitness value-nya saya definisikan jadi -1. Fitness value ini tergantung pemakai atau user yang menggunakannya, mau di -1-kan atau mau di +1-kan saat kurang sesuai dengan kriteria, atau bisa didefinisikan dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke genetik algoritmnya. Yang pertama kita lakukan adalah seleksi. Seleksi kita lakukan dengan mengambil dua individu dari populasi supaya bisa terbentuk parentnya. Bisa terbentuk parentnya, dan ada parent 1 dan parent 2. Kita ambilnya di mana fitness value-nya dengan minus yang paling besar dan juga minus yang paling sedikit. Ada fitness value -5 dan -1 di sini. Lalu selanjutnya kita crossoverkan sehingga bisa menghasilkan 2 child. Di sini angka paling belakang kita tukarkan. Jadi terbentuklah child satunya adalah 1422 dan child 2-nya adalah 22910. Lalu kita mutasikan. Nah, sebelum kita mutasikan, kita masukkan 2 child ini ke dalam populasi dengan menggantikan fitness value yang besar itu. Ada di fitness value -5 dan -3, kita rubah menjadi childnya seperti ini. Lalu setelah itu baru kita mutasikan. Contohnya di sini satunya menjadi angka 2, lalu 2-nya menjadi angka 1, di sini 2 jadi 4, satunya jadi 10, dan 11-nya jadi 12. Nah, lalu setelah terjadi seperti ini akan kembali lagi ke dalam tahap seleksi, artinya akan mengambil lagi 2 parent, lalu akan di crossoverkan lagi, lalu akan dimutasikan lagi. Nah, hal ini tergantung iterasi yang diinginkan atau sampai benar-benar terbentuk yang fitness value terbaik atau hasil terbaiknya. Nah, kita masuk saja ke dalam code-nya. Nah, ini code-nya. Di dalam kasus saya menggunakan kasus penjadwalan. Jadi di sini misal ada data pegawai, contohnya ada sebanyak 20 pegawai. Lalu dia kriterianya adalah 6 hari kerja. Contohnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, lalu selanjutnya adalah kriterianya adalah contoh di hari Senin
pagi adalah 1 pegawai, lalu di malam harinya ada 2 pegawai yang bertugas, dengan syarat kalau sudah terjadwal di pagi tidak bisa lagi terjadwal di malam hari di hari yang sama. Jadi contohnya di Senin, kalau Senin sudah ada misalnya ada pegawai 1, maka di malam harinya ini tidak boleh pegawai 1 baru, jadi pegawai 1 baru boleh terjadwal lagi misalnya di hari Selasa waktu malam harinya. Pagi semisal pegawai 2, malam baru boleh pegawai 1. Dan di malam hari harus ada 2 pegawai yang bertugas. Nah, dan maksimalnya juga adalah dalam 1 minggu hanya boleh terjadi perulangan pegawai sebanyak 2 kali. Jadi bisa dibilang kalau pasti akan berbeda-beda terus di tiap harinya. Nah, kita masuk saja ke code-nya dengan menggunakan Pandas untuk membaca datanya, data pegawai CSV. Data pegawai CSV dalamnya ada ini. Saya buat data dummy saja, dengan dia ada ID dan namanya. Jadi kita ambil ID-nya aja supaya lebih mudah. Lalu kita tentukan populasinya, kita tentukan juga kita mau lakukan iterasi sebanyak berapa kali, yaitu dengan menentukan generasi yang ingin kita munculkan. Lalu juga ada probabilitas crossover dan mutationnya, dan jangan lupa juga untuk jumlah hari kerjanya. Lalu kita masuk ke dalam inisialisasi populasi dengan dia membuat schedule. Dengan fungsi schedule ini kita sudah buat di atasnya. Lalu kita masuk aja ke genetic algorithmnya. Nah, ini di genetic algorithmnya kita lakukan seleksi dulu dengan select parent yang sudah dibuat. Nah, ini lalu setelah select parent kita lakukan crossovernya, yaitu di atas ini kita lakukan crossovernya ini jadi child 1 dan bisa membentuk child 1 dan child 2. Lalu setelah crossover kita gunakan fungsi mutasi yang sudah dibuat. Jadi kita mutasikan shift pagi dan shift malamnya, kita rubah istilahnya DNA nya sedikit-sedikit. Lalu kita juga bisa kita buat function find best schedule untuk mendapatkan schedule dengan fitness value yang terbaik. Lalu kita juga print fitness value dari setiap generasi yang sudah terbentuk, dan juga tidak lupa untuk ngeprint ini ya, ngeprint schedule terbaiknya tadi. Oke, nah ini ada datanya, bisa kita lihat ada fitness value tiap generasi yang ada sampai 100. Nah ini muncul jadwal yang terbaik. Sudah muncul jadwal yang terbaik, dia punya fitness value sebanyak 8, artinya sudah cukup optimal. Di dalam kasus ini fitness value-nya saya buat menjadi plus, artinya kalau dia menyesuaikan dengan kriteria dia akan di pluskan. Walaupun ini iterasinya masih kurang baik atau genetiknya masih kurang baik karena ada yang terjadwal 2 kali ya, malam 1 malam 2. Ini masih ada yang kembar. Nah, itu tergantung iterasinya, atau mungkin juga bisa kita buat iterasinya berhenti kalau fitness value-nya sudah benar-benar paling bagus atau sudah benar-benar memenuhi kriteria. Nah, ini menggunakan matplotlib untuk memunculkan grafiknya dari fitness value. Kita bisa lihat bahwa tidak ada kepastian, maksudnya tidak ada suatu kepastian bahwa setiap generasi ini akan memunculkan fitness value atau memunculkan generasi yang baik. Contohnya saja tiba-tiba bisa saja dari generasi sebelumnya itu bisa ngedrop cukup jauh, dan tapi juga bisa kembali naik
bisa kembali naik lagi dan tetapi juga bisa drop lagi.